Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada permintaan dari kawan-kawan untuk pembahasan soal sifat koligatif larutan untuk kelas 12. Insya Allah ini bisa sedikit membantu teman-teman ya untuk belajar di rumah. Baik, penurunan tekanan uap yang pertama itu sifat koligatif larutan yang lambangnya adalah delta P ya. P itu asal katanya pressure. Artinya nanti sifat koligatif itu salah satunya terjadi penurunan tekanan uap. Oke, kita langsung ke contoh soal. Fraksi mol glukosa dalam air sama dengan 0,1. Jika tekanan uap jenuh air 18 mm Hg atau raksa, hitung tekanan uap larutan glukosa tersebut. Nah, teman-teman, dalam sifat koligatif ini yang perlu Bapak tekankan adalah kalian harus hafal simbol ya, jangan sampai tertukar. Misalnya di sini, fraksi mol glukosa dalam air. Nah, ini ada glukosa yang terlarut dalam air, maka kita ketahui itu adalah X terlarut ya. X terlarut ya sebesar 0,1 gitu kan. Kan nanti ada fraksi terlarut, ada fraksi pelarut. Nah, Bapak lambangkan X terlarut dengan X ter. Kemudian jika tekanan uap jenuh air itu adalah 18, maka ini lambangnya apa? Tekanan uap jenuh itu berarti P0 sama dengan 18 mm raksa, gitu kan? Oke, ada informasi apa lagi? Tidak ada. Nah, yang ditanyakan apa? Hitung tekanan uap larutan glukosa tersebut. Maka yang ditanyakan lambangnya ya atau simbolnya adalah P, ya kan? Berapa nilai P tersebut, ya? Nah, teman-teman, untuk menghitung P itu ada dua cara ya. Bisa melalui delta P, bisa langsung dengan rumus P-nya langsung ya. Ingat, sebagai pengingat bahwa teman-teman kan kalau delta P itu rumusnya adalah P0 dikali X terlarut ya. Nah, kalau P ini bisa juga langsung caranya adalah P0 dikali X pelarut. Nah, gitu ya. Tinggal teman-teman pilih mana yang lebih praktis untuk soal ini ya, seperti itu. Dan sekarang kalau kita mau menggunakan delta P, memang caranya dua kali nanti ya. Cari delta P dulu, baru kemudian menghitung P. Nah, mungkin Bapak sarankan kita coba gunakan rumus yang kedua nih. P sama dengan P0 dikali X pelarut, karena pertanyaannya adalah P, gitu kan. Cuma masalahnya di sini yang diketahui adalah X terlarut, sementara yang diperlukan adalah X pelarut. Gampang ya, teman-teman kan pernah diajarkan bahwa jumlah fraksi antara X pelarut ditambah X terlarut itu harus sama dengan 1 totalnya, ya kan? Nah, kalau di sini X terlarutnya itu 0,1, maka X pelarutnya teman-teman bisa tinggal hitung 1 dikurangi 0,1. Ini ya, 0,1-nya X terlarut ini pindah ruas jadi mengurangi, hasilnya berapa? 0,9, ya kan? Fraksi itu tidak ada satuan ya, karena dia hanya perbandingan angka saja. Nah, kalau sudah X pelarutnya ketemu, ya kan, kita tinggal pakai rumus ini langsung. Maka kita jawab P sama dengan P0 dikali X pel ya. X pelarut yang sudah kita cari di atas, P0-nya tadi di dalam data soal itu 18 mm raksa dikali 0,9 ya kan. Berapa? 9 kali 8 72 ya kan, 7, 9 kali 1 9 tambah 7 16 16,2 mm raksa. Nah, ini jawabannya teman-teman. Jadi untuk menghitung nilai P, karena soalnya yang ditanyakan P, langsung saja pakai rumus ini ya. Saran Bapak pakai rumus yang P0 dikali X pelarut ya. Terus Bapak perlu tekankan juga teman-teman, boleh sekali-kali menggunakan logikanya ya. Artinya gini, kalau misalnya nilai P itu selalu akan lebih kecil daripada nilai P0 ya, dalam soal P0 itu 18, maka kalau kita menghitung nilai P hasilnya di atas 18 misalnya, itu sudah dipastikan salah ya, karena dia pasti lebih kecil dari 18. Buktinya ini ternyata nilainya adalah 16,2 mm raksa atau Hg gitu ya. Seperti itu. Ini contoh soal pertama untuk sifat koligatif pada penurunan tekanan uap.
Bisa dipahami ya teman-teman. Baik, untuk soal yang kedua, masih sifat koligatif penurunan tekanan uap ya. Ada variasi soalnya seperti ini. Dilarutkan 15 gram urea yang MR-nya sudah diketahui dalam 72 gram air pada suhu 25 derajat Celcius. Jika pada suhu tersebut tekanan uap air adalah 18, tentukan tekanan uap larutan. Nah, di sini teman-teman bedanya dengan soal nomor 1 tadi fraksinya sudah diketahui. Kalau sekarang kita diminta menghitung nilai fraksi mol ya. Coba kita identifikasi dulu apa saja yang diketahui. Urea 15 gram, berarti ini adalah massa zat terlarut ya. M terlarut sama dengan 15 gram. Oke, MR-nya sama dengan 60 gitu. Kemudian dalam 72 gram air. Nah, air itu adalah massa pelarut ya kan? Massa pelarut sama dengan 72 gram. MR air, teman-teman, meskipun di dalam soal tidak ada, tapi harus tahu bahwa MR-nya itu adalah 18, ya kan? Kemudian apalagi suhu itu ini hanya memberitahu kondisi pada suhu tertentu, tapi dia tidak digunakan dalam perhitungan ya. Kemudian jika pada suhu tersebut tekanan uap air adalah 18, maka ini P0 sama dengan 18 mm raksa, ya kan? Kemudian pertanyaannya, tentukan tekanan uap larutan. Maka pertanyaannya adalah lagi-lagi P. Itu berapa? Ya, seperti itu. Bapak sudah ajarkan untuk menghitung nilai P. Rumus yang kita pakai adalah P sama dengan P0 dikali X pelarut. Ya. Nah, sekarang bisa kita cari dulu nilai X pelarutnya. Rumus X pelarut adalah apa? Ya kan? Mol si zat pelarut dibagi mol pelarut ditambah mol terlarut, gitu kan? Nah, rumus mol itu teman-teman sudah diajarkan pasti gram per mr, ya, gram per mr. Karena di sini pelarutnya adalah air, maka 72 per mr-nya 18 dibagi 72 per 18 ditambah. Nah, sekarang mol terlarutnya siapa? Ini urea kan? 15 per 60, ya kan ya? Baik, kita lanjutkan. 72 dibagi 18, angkanya berapa teman-teman? Nah, ternyata 72 dibagi 18 itu nilainya 4. Maka ini kita tidak usah seperti itu, langsung saja 4 per 72 bagi 18 juga 4 juga, ditambah 15 per 60 berapa? 15 per 60 itu 1/4, ya kan? Maka kalau kita totalkan, X pelarutnya adalah 4 dibagi 4 1/4, gitu ya. Oke, berapa hasilnya? 4 dibagi 1/4 namanya. Angkanya kurang bagus, tapi nggak apa-apa, kita hitung sama dengan 4 dibagi 4 1/4 itu adalah 16 per 17. Ya, ini fraksinya nih. Siapa? X pelarut yang kita cari. Ya, oke, maka tinggal kita masukkan ke sini kan. P0-nya berapa? 18 mm Hg dikalikan X pelarut kali 16 per 17. Berapa hasilnya, teman-teman? Ya, boleh kita kalikan 18 dikali 16 dibagi 17 ya. Satuannya mmHg. Nah, kalau kita hitung 18 dikali 16 itu hasilnya 288 per 17 ya. mmHg. Nah, hasilnya adalah sekitar 16,9 mm raksa. Nah, teman-teman, hasil yang didapat adalah 16,9 mm raksa. Jawaban ini hasilnya lebih kecil daripada nilai 18. Ini bisa dipastikan betul karena pasti nilai P itu akan selalu lebih kecil daripada P0. Makanya istilahnya selalu disebut penurunan tekanan uap. Ya, artinya apa?
tekanan uap larutan itu nilainya akan selalu lebih kecil daripada tekanan uap pelarutnya atau pelarut murni ya. Seperti itu teman-teman untuk sifat koligatif sifat koligatif penurunan tekanan uap, semoga bisa lebih jelas. Terima kasih.